she performs wifely duties. Lips. Halo, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Sleeping Dictionary yang dirilis pada tahun 2003. Film ini bercerita tentang seorang prajurit yang bertugas bersama suku di pedalaman hutan. Prajurit itu diwajibkan mengerti bahasa dan tradisi lokal, sehingga dia pun mempelajarinya bersama seorang wanita dengan menerapkan kamus tidur. Apakah itu? Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1936, cerita berawal di Sarawak, hutan perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia yang pada saat itu masih dikontrol oleh Inggris. Dia bernama John Truscott, prajurit asal Inggris yang bertujuan ingin membangun sekolah dan memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat suku Iban. Ia pun dijemput oleh seorang bernama Belansai. Dia adalah salah satu warga suku Iban yang sudah mahir berbahasa Inggris. Pria itu mengantarnya menuju ke desa dan menemui gubernur wilayah tersebut sekaligus atasannya yang bernama Henry. Keduanya lantas memulai perjalanan dengan menggunakan sebuah mobil yang ditarik kerbau, di mana sepanjang jalan menuju ke lokasi tujuan, Truscott bercerita bahwa alasannya bertugas di sini untuk meneruskan rencana ayahnya yang belum terwujud. Dulu sang ayah sudah mendapatkan persetujuan membangun sekolah, namun gagal dilakukan ketika beliau memenuhi panggilan perang dan meninggal dunia. Selain alasan itu, tujuan Truscott juga sangat mulia, bahwa dia ingin mencerdaskan sesama manusia. Sesampainya di tempat penginapan, dia dikenalkan dengan pria bernama Famous yang bertugas menjadi juru masaknya. Maka sebagai bentuk penyambutan, Truscott diundang untuk ke rumah betang, yaitu rumah adat yang ditempatkan oleh suku Iban. Ia pun langsung diantarkan menuju ke sana karena kebetulan orang-orang sedang berkumpul untuk merayakan festival. Perayaan itu dihadiri juga oleh Melaka, ayah dari Belansa yang merupakan pemimpin di rumah betang. Kemudian seorang wanita menyuguhkan segelas minuman yang langsung dia tolak karena ia tidak mengonsumsi minuman yang memabukkan. Tapi Belansai terus memaksanya, atau penolakan itu akan dianggap sebuah penghinaan. Dari situlah ia terpaksa mencobanya sampai berakhir semakin menikmatinya. Ia juga mulai nyaman dengan acara yang ditampilkan, yaitu tarian khas yang dimainkan oleh para wanita. Bahkan ketika malam semakin larut, ia dipaksa maju untuk memberikan hiburan kepada para penduduk. Keesokan harinya setelah sadar dari mabuk, ia memprotes kepada gubernur karena tujuannya ke sini bukan hanya untuk bersenang-senang. Alhasil Henry memberikan tugas pertamanya berkaitan dengan Pulau Kera yang dimasuki tanpa izin oleh orang-orang pertambangan, di mana penduduk rumah betang sudah menangkap beberapa penambang itu, dan kini Truscott harus bisa membawa salah satu kepala mereka. Selain itu, Henry mengenalkan pula perempuan bernama Selima. Dia adalah orang yang semalam menari dengan sangat memukau. Selima akan menjalankan peran sebagai istri untuknya yang melayani kebutuhannya khusus di kamar tidur. Semua itu dilakukan agar Truscott lancar berbahasa Iban karena Selima dikenal sebagai Sleeping Dictionary atau kamus tidur. Bahkan Selima sendiri yang yakin memilih Truscott sampai ia menolak dua perwira terakhir yang disodorkan oleh Henry. Namun tetap saja Truscott merupakan orang yang berprinsip kuat bahwa ia tak mau melakukan hubungan itu sebelum menikah. Mungkin memang terdengar kolot, tapi ia tetap mempertahankan keyakinannya sampai Henry menyuruhnya mencari cara lain untuk mempelajari bahasa itu secara cepat. Can't speak the language of the people he governs. He's no right to be here. Stand back if I were you. Malam harinya ia mulai belajar menghafal nama-nama benda di sekitar. Begitupun malam-malam berikutnya, dia mencoba belajar sambil terus menjaga jarak dengan Selima.
Namun ternyata sikapnya itu menimbulkan kesalahpahaman karena ia malah disangka menyukai sesama jenis. Hal tersebut membuatnya sangat tersinggung sampai memecat Selima pergi dari sini. Make no attempt to follow me. Singkat waktu setelah keributan tersebut, Truscott melihat bahwa Selima berada di kebun sejak tadi malam. Ternyata perempuan itu menolak kembali ke rumah Betang karena ia mendengar isu bahwa dirinya belum ditiduri oleh sang tamu. Bagi orang-orang di sana, penolakan itu memang dianggap sebuah hal yang sangat memalukan. Alhasil Truscott menjelaskan bahwa alasannya murni karena dia memegang teguh kepercayaannya, bukan karena Selima tidak menarik perhatian. Maka mereka pun kembali berdamai dan setuju untuk bekerja sama seperti semula. I'll give you one more chance. Kemudian Truscott berangkat ke kantor gubernur dan bertemu dengan istri Henry yang bernama Nyonya Eggy. Beliau mendampingi suaminya sekaligus bertugas untuk mengurus kebutuhan anak-anak. Dan setelah sekian hari dia berada di sana, Truscott semakin berbaur dengan penduduk sampai mulai paham dengan kebiasaan mereka. Ia juga berhasil mendapatkan salah satu kepala penambang sesuai dengan permintaan Henry sebelumnya. Selama itu pula hubungan antara Selima dan Truscott semakin menunjukkan kedekatan. Pria mana yang tidak lulus saat satu rumah bersama perempuan cantik seperti Selima, sehingga pada malam itu Selima resmi menjadi kamus tidur baginya. Hubungan mereka terus berlanjut semakin intens sampai kemampuan bahasa Iban Truscott mulai berkembang. Namun sebelum perasaan mereka tumbuh semakin dalam, Selima sudah menarik batasan agar mereka tetap profesional. Karena menurut kepercayaannya, jika pria dan wanita bangun bersama selama 5 malam berturut-turut, maka mereka dianggap bertunangan. Nights in a row, they are engaged. Keesokan harinya, gubernur mengundang banyak tamu petinggi Inggris dalam jamuan makan malam. Di sana hadir pula putri Henry yang bernama Cecilia. Dia sedang mengadakan penelitian orang-orang Iban sehingga Truscott harus mendampinginya dalam beberapa hari ke depan. Maka di hari pertama Cecilia berada di sana, keduanya banyak berinteraksi karena Truscott harus menjelaskan beberapa tradisi orang-orang Iban. Saat itulah Cecilia tertarik dengan kecantikan Selima sehingga dia banyak memotret wajahnya. Namun ternyata Selima merasa kurang nyaman dan meminta Truscott untuk mengingatkan Cecilia. Tapi sebelum pria itu mengerti kode tersebut, mereka terlanjur dipanggil atas penemuan jasad suku Yakata yang meninggal secara misterius. Tidak hanya 2 orang, selusin mayat ditemukan di sungai sampai Eggy meminta mereka berwaspada terkait adanya sebuah virus. Maka pada esok hari, Truscott berencana berangkat ke hulu sungai untuk menyelidiki kasus ini. Dan sebelum keberangkatannya, Eggy menyampaikan niat untuk menjodohkan Cecilia kepadanya. Beliau merestui hubungan mereka karena percaya bahwa Truscott pasti bisa menjaga anaknya. Dia juga memberikan kesempatan agar Truscott berpikir dan menjawabnya setelah pulang dari tugas ini. Sontak saja keadaan itu membuatnya sangat gelisah karena ia merasa memiliki hubungan spesial dengan Selima. Ia pun mengakui perasaan itu dengan tulus, namun perempuan itu menganggap hubungan mereka tidak lebih dari sekedar kamus tidur. Mereka akan memutus hubungan ini jika nanti misi Truscott sudah terpenuhi. Hari pun berlanjut hingga ia memulai perjalanan dengan didampingi belansai Selima dan Famous. Mereka mengikuti aliran sungai sampai tiba di negeri suku Yakata. Suku ini dikenal sebagai orang-orang yang tidak terlihat karena memiliki kemampuan menyatu di hutan lebih baik daripada suku manapun. Mereka terus menyusuri hutan hingga tiba di sebuah pemukiman, tempat di mana orang-orang ditemukan dalam kondisi sekarat. Namun belum sempat ia memeriksa jenis penyakit ini, tiba-tiba seseorang menembakkan senapan dari jarak jauh. Entah siapa orang tersebut, satu hal yang pasti pria itu menjadikan Truscott sebagai targetnya. Can you track him? Mengetahui nyawanya sedang terancam, dia membawa belansai mencari jejak orang itu sampai mereka tiba di pertambangan perak yang dijalankan oleh orang Eropa.
Dari sinilah Truscott yakin alasan dia diincar karena orang sepertinya ditakutkan akan mengambil alih pertambangan ini. Dengan membawa informasi itu, mereka pun kembali ke gubuk sampai melihat Selima yang tiba-tiba sakit sambil mengaku bahwa para penduduk telah pergi dari sini. Namun secara mengejutkan, sekelompok orang bertopeng datang menyodorkan tombak ke arahnya. Mereka menuduh Truscott sebagai orang yang membawa penyakit di wilayah ini. Namun melihat adanya beras dan nasi, ia langsung menyangkal tuduhan itu karena hasil pertanian merupakan barter dari orang-orang tambang. Maka satu hal yang paling mungkin, orang-orang pertambangan ingin membersihkan wilayah tambang dari penduduk dengan cara meracuni mereka. Racun tersebut jelas bekerja lambat sampai terlihat seperti sebuah penyakit. Beruntungnya kondisi Selima masih bisa disembuhkan karena ia hanya memakan dalam jumlah yang sedikit. Untuk itulah Truscott meminta Selima memberitahu tersangka sebenarnya sehingga suku Yakata langsung menyerang orang-orang pertambangan menggunakan busur panah yang sangat mematikan. Setelah berhasil menghabisi semua penambang, Truscott menyatakan perasaannya bahwa ia serius ingin hidup bersama Selima. Perempuan itu juga memiliki perasaan yang sama, sehingga mereka akan memperjuangkan hubungan ini meski harus menentang adat. Bahkan orang suku Yakata merestui hubungan mereka dengan memberikan sebuah gelang berpasangan. Sekembalinya mereka ke rumah Betang, Truscott menyampaikan pada Henry bahwa ia ingin menikahi Selima. Begitupun Selima yang juga meminta izin pada Tuan Melaka, namun keduanya sama-sama dilarang atau pemerintah Inggris akan menuntutnya atas pembunuhan terhadap penambang Eropa. Keadaan itu membuat Henry dan Eggy mencari solusi, yakni mengembalikan Truscott ke Inggris dengan alasan cuti sakit. Tapi jika dia tetap menolaknya, maka dia harus siap menghabiskan 10 tahun membusuk di penjara. Pembunuhan ini adalah sebuah kasus yang besar sehingga ia bisa dideportasi dan tidak akan pernah kembali ke Sarawak. Alih-alih takut dengan ancaman itu, Truscott malah mencari keberadaan Selima yang sudah terkurung di penjara. Di sanalah ia masih bersikeras memperjuangkan cintanya. Namun Selima memintanya merelakan hubungan ini demi kebaikan bersama. Di London 1 tahun kemudian, Truscott dan Cecilia akhirnya meresmikan pernikahan. Dia pun mencoba melupakan masa lalunya dan memulai kehidupan baru bersama sang istri. Dia juga sempat membaca surat dari Henry yang mengatakan bahwa Selima sudah menikah dengan Belansai. Namun tidak lama kemudian, Truscott memutuskan kembali ke Sarawak untuk menuntaskan misi yang dulu tertunda. Disitulah kondisi berubah jauh lebih baik karena anak-anak sudah merasakan belajar di bangku sekolah. Selain itu, ada kabar mengejutkan lain bahwa Selima sudah mempunyai seorang putra. Boy, apparently they're very happy. Mengawali kedatangannya, Truscott menemui Neville, prajurit Inggris yang selama ini menggantikan pekerjaannya. Pria itu sangat membenci Truscott karena menganggapnya telah merebut Cecilia. Dia merupakan pemabuk yang sering menyiksa pasangan kamus tidurnya, sehingga Truscott memperingatinya agar tidak lagi bertindak kasar. Hari pun bergulir sampai Truscott melihat Selima menggendong bayi berkulit putih yang langsung dia yakini sebagai anaknya. Saat itulah dia berhasil menyogok Famous untuk mempertemukannya dengan Selima dan pertama kalinya bertatap muka dengan putranya yang bernama Mandar. Son, you're my son. His name is Mandar. He married me even though he knew I was... Semenjak saat itu, ia selalu menemui Selima secara diam-diam untuk mengajak anaknya bermain. Sampai kemudian petaka terjadi saat Belansai mengetahuinya dan hampir membunuhnya dengan pisau cukur. Tapi meski ia hanya mengalami luka kecil, proses hukum haruslah tetap berjalan. Keadaan yang runyam ini membuat Henry memberikan petuah agar Truscott berpura-pura tak mengenal anaknya untuk selamanya. Dia pernah ada di posisi itu karena sebenarnya Selima adalah putrinya hasil dari hubungannya dengan perempuan kamus tidur. Namun cara dia melindunginya dengan tetap berada di sini dan menjalani pernikahannya seolah baik-baik saja. At least I didn't kill anyone.
Tak terasa kasus Belansai telah sampai di meja persidangan. Berdasarkan pengakuannya, dia memang berniat menghabisi nyawa Truscott sampai penduduk dibuat geram. Namun Truscott berupaya membebaskannya dari hukum gantung dengan cara menunda persidangan. Selama itu pula Selima memohon agar Truscott membebaskan Belansai karena ia sudah menjadi sosok ayah sekaligus suami yang baik. Tapi ketika sidang kembali dilakukan, Selima malah dikucilkan oleh penduduk lantaran dianggap wanita penggoda. Ia juga harus mendengar keputusan pahit bahwa Belansai resmi divonis hukuman gantung. Taken from the jail and hung from your neck until you are dead. May God... Keputusan itu jelas bukan suatu hal yang Truscott inginkan, sehingga ia nekat membebaskan Belansai agar pria itu melarikan dirinya. Dia juga mengajak Selima kabur dari sini karena baginya perempuan itu lebih penting dibandingkan negara, bahasa maupun sejarah. Maka keesokan harinya Henry langsung mencaci makinya saat mengetahui bahwa dia sudah membiarkan Belansai pergi. Sementara Eggy yang menyadari bahwa putrinya tidak bahagia, akhirnya menyuruh Neville menjadikan Selima sebagai kamus tidurnya. We go then. Lalu ketika Truscott pulang ke rumah, dia mendapatkan kabar dari sang istri bahwa dia positif mengandung. Keadaan itu membuatnya tertahan di rumah karena kedua mertuanya sedang merayakan kehamilan Cecilia. Di saat yang sama pula, Selima berhasil lolos dari Neville ketika Famous membantunya melumpuhkan pria tersebut. Sedangkan Truscott masih mencari cara untuk kabur, sampai akhirnya Cecilia membiarkannya pergi karena tahu bahwa cintanya hanya sepihak. Dia merasa cukup dengan kehadiran anak dalam kandungannya dan membiarkan Truscott menemukan kebahagiaannya sendiri. You've left something of yours behind. Maka saat hujan masih mengguyur, Selima langsung menerobosnya menuju ke lokasi pertemuan mereka. Namun sayangnya Truscott baru muncul saat perahu sudah melaju membawa Selima. Beruntungnya saat ia bertanya pada Famous, ia mendapatkan info bahwa Selima lari ke daerah tambang tua. Ketika pagi menjelang, Henry memergoki Selima yang hampir menyeberangi sungai. Tapi dia tidak melarangnya, melainkan malah memberikan pistol untuknya bertahan hidup. Disitulah Selima mengaku sudah mengetahui siapa ayahnya yang dibaca dari buku diary milik ibunya. Maka keduanya pun berpelukan terakhir kali dengan perasaan yang penuh haru. Kemudian ketika Henry kembali ke rumah, dia sudah menceritakan segalanya sampai Cecilia mengikhlaskan Truscott pergi bersama saudaranya. Hanya sang ibu yang masih tidak rela, sehingga dia meminta Neville mengejar keduanya. Di sisi lain, Truscott masih mengejar Selima dengan melewati jalur hutan yang penuh lika-liku. Perjuangan pun tidak sia-sia karena pada akhirnya mereka berhasil dipertemukan kembali. Tapi seolah rintangan belum selesai, Neville muncul dengan ancaman agar mereka segera memborgol diri. Ia bahkan mampu menghajar Truscott sampai tersungkur tak berdaya dan membuat Selima berusaha melawan dengan pistolnya. Namun saat peluru kedua gagal ditembakkan, tiba-tiba bantuan datang dari orang tak terduga. Aksi penyelamatan itu membuat Neville terbunuh dengan sangat mengenaskan. Lalu Truscott dan Selima pun diajak bergabung dengan orang suku Yakata. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka dan pastinya menjadi keluarga baru yang akan selalu melindunginya. Mungkin sebagian orang masih heran apakah benar penduduk suku Iban menyambut tamu dengan istilah yang bernama kamus tidur. Terlepas dari kebenarannya yang masih abu-abu, jika memang benar hal itu hanyalah bagian dari kisah masa lalu yang mungkin pernah dijadikan tradisi. Kembali lagi, hanya orang-orang yang hidup di masa itulah yang mengetahui dengan pasti ceritanya. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.